الفاحشة والصفة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Hadratal muhtaramin yang kemuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Namun sebelumnya kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solihnya dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ala manau bihi salafun as-salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hurmah al-mu'aqqatah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita pagi hari ini akan membahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi namun tidak bersifat permanen. Haram nikah hanya bersifat sementara. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain, mengumpulkan di antara dua bersaudaranya. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram bagi kalian mengumpulkan dua bersaudara, kakak disikat, adik diembat pula. Ya. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang dulu pernah terjadi. Innallaha kana ghafurur rahimah. Sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kalau dulu sudah pernah terjadi, ya sebelum turunnya ayat yang melarang, ya masih diampuni, ya nggak masalah, berarti nggak sampai hukum dosa. Fa idza aqada alaihima ma'an batalal aqdu fihima. Kalau akad terjadi secara bersamaan, maka akadnya batal semua. Ya, semisal dia menikah dengan perempuan satu Fatimah, dua Hindun. Ya, qabiltu nikahahuma wa tazwijahuma bil mahril mazkuri halan. Ya, berarti enggak sah semua.
Walinya mengatakan, kunikahkan dan kukawinkan engkau dengan kedua putriku. Pertama namanya Hindun, kedua namanya Fatimah. Dengan mahar 11 juta dibayar tunai. Enggak sah semua itu. Ya. Wa idza aqada alaihi mawahidah ba'dal ukhra batala aqdus tsaniyah. Ketika akadnya tidak sekaligus, pertama akad ke kakaknya. Anggap saja jam 5:30 nikah dengan kakaknya yang kelahiran tahun 2000. Lalu kemudian jam 5:32 nikah pula dia dengan adiknya. Berarti nikah dengan kakaknya sah, sedangkan nikah dengan adiknya tidak sah. Fa'idha matatil ula, kalau memang yang pertama meninggal dunia kakaknya, autuliqat atau sudah ditalak, wangqadat iddatuha dan iddahnya telah selesai, halalahu ayyakida ala ukhtiha, maka halal menikah ke saudaranya itu. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang haram dinikahi bersifat sementara adalah antara seorang perempuan dengan saudara atau saudari ayah atau ibunya. Berarti bibi, makngah, makwe, haram semua itu. Ya, misal saya punya ayah saya itu punya adik beradik. Ya. Maka adik beradiknya ayah saya itu haram saya nikahi. Atau saya punya ibu saya punya adik-beradik perempuan, entah di atas ibu saya atau di bawah ibu saya, haram juga semuanya. Hal ini berdasarkan Al-Quranul Karim ya, dan juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari jalur Abi Hurairah dikatakan bahwa baginda Nabi bersabda, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak diperkenankan mengumpulkan antara seorang perempuan dengan ammahnya, ya, saudara ayahnya tadi itu. Begitu juga mengumpulkan antara perempuan dengan kholahnya, berarti saudara ibu itu. Nah, al-hikmah min hadzat tahrim, hikmah dibalik diharamkannya menikah dengan dua bersaudara tadi itu. Dikatakan oleh baginda Nabi, naha annan nabiyya naha an tuzawwijal mar'ah 'alal ammah wal khalah wa qala inna kunna idza fa'altun dzalika qatta'tunna arhamakun. Kalau sampai kalian itu menikah dengan bibi, makcik, makngah, makwe tadi itu, maka itu nanti akan memutus tali persaudaraan. Ya, perempuan dengan bibinya enggak akur, bibi dengan keponakannya berantem. Itu diantara hikmah dibalik itu semua. Hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Isa bin Tolhah disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tankihal mar'ah ala qarabatiha. Rasul melarang menikahi perempuan ya yang masih menjadi kerabatnya karena khawatir
persaudaraannya terputus. Ya. Fa idza matat wahidatun minhunna, kalau memang salah satunya wafat, istrinya wafat, maka boleh menikah dengan bibinya, nggak apa-apa. Berarti kan nggak mengumpulkan. Kumpul itu kan kalau dalam satu waktu. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk wanita yang haram nikah adalah dinikahi az-zaidah ala arba'in niswah. Perempuan yang melebihi 4. Maksudnya begini, laki-laki punya istri sudah 4. Sudah 4 loh, ternyata masih kurang. Masya Allah. Maka pernikahan ke istri yang kelima, 6 dan seterusnya itu enggak sah. Ya. Lain halnya kalau istri pertama meninggal, lalu kemudian nikah lagi. Intinya kan berarti masih 4. Itu sah. Ya. La yajuzu ayyaduma zaujatan khamisatan ila nisahil arba. Tidak boleh mengumpulkan istri kelima bersama 4 istrinya yang ada. Hatta yutalliq wahidatan minhuna, kecuali kalau dia sudah mencerai salah satunya. Wa tanqadi iddatuha, dan habis masa iddahnya, au tamut, atau meninggal dunia. Ada hadis riwayat Qais bin Haris. Ya, ini Qais bin Haris. Beliau pernah mengatakan, aslamtu wa indi samanu niswah. Fa dzakartu dzalik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qais bin Haris, aku dulu ketika masuk Islam, istriku ada 8. Masya Allah. Lalu kemudian aku sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi. Lalu kemudian baginda Nabi menjawab, ikhtar minhunna arba'ah. Pilih 4 saja. Adapun yang lain ceraikan. Jadi yang dianggap sah cuma yang 4. Cuma sekarang ini muncul pula faham-faham yang ya menyimpang, ada yang menyamping. Itu cara mengartikan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Itu lain pula dia. Masna itu diartikan sama dia 2-2, berarti 4. Wasulasa 3-3 berarti 6. Waruba 4-4 berarti 8. 4 tambah 6 tambah 8. Berarti menurut dia poligami itu diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 18. Nah ini jadi keyakinan pula tuh. Yang saya katakan yang menyimpang dan menyamping tadi itu. Ya, ada di Indonesia ini, Masya Allah. Banyak istrinya. Ya, anaknya 72. Masya Allah. Memang bos. Sarang walet dia. Rumahnya luar biasa. Tapi yang jelas Islam hanya membatasi 4. Islam membatasi 4. Poligami itu diperbolehkan maksimal 4. Lebih dari itu tidak sah, haram. Ya. Poligami itu secara Islam legal, tapi berat. Artinya suami dituntut untuk adil. Jangan asal-asal, jangan. Ya.
Yang berat itu kira-kira ya pertanggungjawabannya di akhirat itu. Kira-kira begitulah. Ya. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang haram untuk dinikahi. Al-musyrikah al-wathaniyah. Wanita yang menyekutukan Allah dan tidak punya kitab samawi. Bukan penganut Injil, bukan penganut Zabur, bukan penganut Taurat. Itu nggak boleh dinikahi. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat yang ke-221, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang menyekutukan Allah kecuali setelah mereka beriman. Kalau beriman berarti boleh. Bahkan sampai beliau mengatakan, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba sahaya yang beriman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita musyrik, walaupun itu membuat kalian takjub, membuat kalian heran, pelik, mantap kali ini perempuan, tapi musyrikah. Allah tegaskan, lebih baik hamba saya daripada ya, yang musyrikah tadi. Itu menunjukkan betapa pentingnya akidah. Ya. Nomor satu, karena bagaimanapun dia akan sangat menentukan masa depan dari zuriyah ataupun keturunan kita. Jangan sampai iman anak kita tergadaikan. Jangan. Ya. Tambihat al-awwalu la yajuzu lil mar'ah al-muslimah an tazawwaja bi rajulin ghairi muslim mahma kanat diyanatuhu. Tidak boleh bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Ya, walaupun dia religius, agamis. Wow, dia kuat imannya Pak Ustaz. Enggak boleh. Apa sebab? Li'anna lizauj wilayatan ala zaujah. Karena laki-laki itu memiliki kekuasaan penuh dalam persoalan ini terhadap istrinya. Walayata li kafirin ala muslim, dan tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan untuk memberikan kekuasaan kepada laki-laki yang tidak beragama Islam, ya, kepada perempuan yang muslimah, tidak diperkenankan. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan menjadikan orang non-muslim untuk kemudian memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan laki-laki yang menyekutukan Allah kecuali mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Hamba sahaya laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan musyrik, walaupun itu menakjubkan kalian. Apa sebab? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka akan mengajak kalian masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sementara Allah mengajak kalian untuk masuk ke surga. Wal maghfirah, dan mendapatkan ampunan dari Allah dengan izinnya, biidni. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah jelaskan ya, ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka
ya bisa mengambil pelajaran. Faida aslama halat lahu. Kalau dia kemudian masuk Islam, maka boleh, nikahnya boleh. Sudah mu'alaf dia. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai hanya modusnya hanya nikah saja. Ya. Mudah-mudahan imannya dipertahankan. Jangan sampai setelah nikah balik lagi ke agamanya. Jangan. Ya. Wa idza aqada 'alaiha qabla islamihi kana al-'aqdu batilan. Andaikan akad terjadi sebelum laki-laki itu beragama Islam, maka akadnya dianggap batal. Tak sah. Wa wajib tafriqu bainahuma fawran. Dan pemerintah ada kewajiban untuk memisahkan di antara keduanya sesegera mungkin. Fa idza hasala wat'un kana dzalika zina. Kalau sempat terjadi hubungan suami istri, maka hubungan suami istrinya dianggap zina. Na'udzubillahi min dzalik. Asani yajuzu lil muslim ayatazawwaja yahudiyatan aw nasraniyah. Kedua, boleh bagi seorang muslim untuk menikah dengan perempuan Yahudi ataupun Nasrani. Li'annahu rubbama kana dzalika sababan li islamihima. Karena bisa jadi pernikahan itu menjadi sebab keduanya masuk Islam. Ini pendapat pribadi lah kayak. Pendapat pribadinya pengarang Al-Fiqhul Manhaji ini. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i pribadi, beliau mengatakan nggak boleh. Ini yang mengatakan boleh itu pendapatnya santrinya ini. Ya, beda pendapat itu biasa. Ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut beliau pribadi boleh menikah bagi seorang muslim kepada wanita Yahudi atau Nasrani. Yang dimaksud Yahudi itu pengikut Taurat. Yang dimaksud Nasrani pengikut Injil. Nah, Imam Syafi'i ketat beliau. Ya. Boleh itu kalau memang mereka itu mengikuti ajaran kitab Taurat dan Injil yang asli. Kalau sudah mengalami perubahan, ya, ada distorsi, maka nggak boleh. Itu kata beliau. Ya, namun sekali lagi ternyata ada juga yang agak sedikit melentur. Ya, kalau walaupun ada sudah perubahan nggak apa-apa. Ada yang gitu. Ya. Wala yajuzu li zawjiha al-muslim ayyukriha ala taghyiri diniha. Kalau sudah dinikahi, bagi seorang muslim nggak diperkenankan untuk memaksa istrinya merubah agamanya. Nggak boleh merubah. Tadi kan ada kebolehan seorang suami menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani setelah sah, maka nggak boleh suami memaksa agar istrinya masuk Islam. Pokoknya kau harus masuk Islam. Kalau enggak, konsekuensinya A, B, C dan C, A, B, C dan D misal, nggak boleh. Ayyudayqaha fi ada ibadatiha, atau membatasi istrinya saat ia melakukan ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan-makanan orang yang telah diberi kitab itu halal bagi kalian. Dulu zaman Rasul masih hidup, Rasul pernah dikasih hadiah oleh seorang Yahudi
berupa makanan dan kemudian dimakan oleh Nabi. Cuma dulu itu perempuan yang ngasih makanan ke Nabi Muhammad itu agak kurang ajar dikit. Dia ngasih apa ya, paha kambing, tapi di dalamnya itu dikasih racun sama dia. Dan itu menjadi penyebab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam jangka yang agak panjang waktunya. Apa kata dia? Setelah ketahuan dia yang beracun ditangkap oleh sahabat, ya, saya hanya ingin memastikan bahwa Muhammad itu nabi betulan atau tidak. Andaikan dia itu nabi ece-ece, mati dia. Tapi kalau dihidupkan oleh Allah, Allah berikan kesempatan untuk dia hidup, oh berarti nabi betulan dia. Memang nekat orang Yahudi ini memang. Ya. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Ini ayat yang dijadikan landasan utama oleh beliau untuk memutuskan bahwa seorang laki-laki muslim diperkenankan untuk menikahi ya Yahudi atau Nasrani. Baik, itu yang keempat. Yang kelima sekarang, yang termasuk wanita yang haram dinikahi tapi haramnya bersifat sementara. Siapa dia? Al-mar'ah al-mutazawwijah. Wanita yang sebenarnya masih punya suami. Ya. Kita itu kalau nikah di Batam ini kelihatannya harus super hati-hati. Ya, jangan sampai nikah ke perempuan ternyata suami orang. Waduh. Ya, pernah kejadian, mungkin saya pernah cerita juga. Ada laki-laki nikah dengan perempuan. Sebelum nikah ditanya, ya, apa kamu punya pasangan? Jawabannya, saya sedang sendiri, Pak. Ternyata yang maksud dengan sedang sendiri itu sedang tidak bersama suami. Bukan berarti nggak punya suami. Di kampungnya punya suami itu ternyata. Akhirnya nikah di Batam. Nikah di Batam, 13 tahun berjalan. Covid tahun 2019, balik itu perempuan, sampai di rumah telepon sama suaminya yang di Batam. Bang, kayaknya tak balik lah bang. Lah, apa sebab tak balik? Anu bang, saya bersama suami saya di sini aja bang. Ay, dulu bilang sendiri, iya bang. Maksud saya sendiri itu tanpa bersama suami. Waduh. Nah, karena itu harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai nikah dengan istri orang. Senior, seneng istri orang. Nah, itu haram. Gak boleh itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Tapi kalau sudah dicerai gimana Pak Ustadz? Boleh, tapi makruh. Nikah dengan apa ya? Perempuan yang sendiri bukan karena ditinggal wafat oleh suami, tapi karena diceraikan oleh suami, itu boleh tapi makruh, kurang baik. Nah, kalau bisa gimana Pak Ustaz? Cari yang ditinggal wafat oleh suami. Wah, itu kelihatannya bantu betul kayaknya itu. Ustaz Wahab senyum-senyum aja, entah kenapa tak tahu saya. Itu yang kelima. Yang keenam, al-mar'ah al-mu'taddah, wanita yang sedang menjalani masa iddah. Walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ya.
Wanita itu ketika ditinggal wafat oleh suaminya harusnya nunggu selama 4 bulan 10 hari. Berarti berapa itu? 130 hari. 130 hari terhitung dari cerainya, bukan putusan pengadilan agama, bukan. Kan kadang antara cerai sama putusan pengadilan agama ada jeda waktu itu. Terhitung dari cerainya tadi itu. Tapi yang paling aman ini terhitung dari putusan pengadilan agama. Paling aman itu sudah pokoknya. Oh, kalau memang dicerai, mana surat cerainya? Betul tak nih? Jangan-jangan modus aja ini. Ya. Masya Allah, pernah terjadi Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada perempuan ditinggal wafat oleh suaminya. Baru 2 bulan dah nikah lagi. Aduh. Pamit ke saya pula tuh nikahnya. Ya, pagi-pagi itu ketemu, Pak Ustadz, nanti malam ke rumah Pak Ustadz ya. Ada apa, Bu? Insya Allah Pak Ustadz, nanti malam saya mau nikah Pak Ustadz. Pas suaminya meninggal itu saya ingat betul itu. Saya hitung lah. Maret, April, Mei. Bu, baru 2 bulan loh, Bu. Loh, emang kenapa Pak Ustadz? Ya belum, Bun. Tapi kata Buya boleh Pak Ustadz. Mulai ini. Betul tak tuh, Bu? Betul Pak Ustadz. Buya mengatakan boleh. Nggak yakin saya. Yang mengatakan boleh itu insya Allah Buaya itu. Yaudah gini aja lah, Bu. Saya minta nomornya Buya kalau gitu. Icik-iciknya dia ambil HP. Sebentar Pak Ustadz, siap Pak Ustadz? Siap katanya. Ditengok-tengok sama dia. Pak Ustadz, nomornya sudah tak ada Pak Ustadz. Bun, jangan Dun, nggak boleh ini. Jangan Bun ya. Pak Ustadz, calon saya sudah di Batam pula Pak Ustadz. Nah emang dia orang mana? Orang sana Pak Ustadz, agak jauh. Jakarta Pak Ustadz. Aduh, kok Ibu kenal? Ya Pak Ustadz dari Facebook katanya. Usut punya usut ternyata CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Mantan SMA-nya katanya. Allah ya Rabb. Bun, gak boleh loh Bun. Pak Ustadz boleh kok kata Bu ya. Nekat pula dia. Malam itu saya malam minggu itu maulid sama beliau itu. Jadi saya nggak datang. Jarak 2 hari. Tepatnya pas hari Senin, Selasa itu, hari Selasa. Ada salah satu keluarganya telepon saya. Ustadz, itu gimana itu kok bisa nikah itu? Ustadz tanggung jawab dunia akhirat. Mati aku. Bu, saya sudah bilang nggak boleh loh Bun. Wah, saya memang malam itu pas nggak hadir itu Bun. Pokoknya ini kakaknya yang ngamuk-ngamuk ke saya. Itu nggak boleh itu Pak Ustadz. Iya, saya sudah bilang nggak boleh. Tapi gimana ya? Nekat kali. Ya. Jangan dulu Bun. Pak Ustadz, ini pumpung laku nih Pak Ustadz. Alamak, pumpung laku pula dia. Ya Allah, mudah-mudahan ini enggak mempengaruhi orang-orang yang ada di Anggrek Sari, mudah-mudahan. Karena enggak begitu jauh dari Anggrek Sari. Ya. Jaraknya dengan Anggrek Sari itu kalau naik motor, naik mobil agak-agak sekitar 5-10 menit lah pokoknya. Ini kalau sempat nyebrang ke Anggrek Sari bahaya ini. Ya. Ya Allah, yang ke-7. Ya, yang ke-7 ya. Betul, yang ke-7. Yang ke-7 al-mar'ah al-mutallaqah salasan. Wanita yang sudah ditalak 3.
Tak boleh, kecuali kalau wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain dan selesai masa iddah. Misal si A dulu nikah dengan si B, entah kenapa cerai 3 cep. Ini boleh kembali A dengan si B ini dengan catatan perempuannya itu harus nikah dengan laki-laki lain. Tapi sebelum menikah dengan laki-laki lain harus menyelesaikan masa iddahnya dulu. Masa iddah selesai, nikah dengan laki-laki lain. Setelah nikah dengan laki-laki lain, cerai. Setelah cerai, nunggu selesai masa iddah, baru kemudian balik ke suami yang pertama. Dan upayakan nikahnya jangan nikah ece-ece. Disyaratkan untuk nikah dengan suami yang kedua itu, ya mohon maaf, dia harus melakukan hubungan badan. Enggak cukup akad nikah, tidak. Ya, karena ini saking beratnya, maka jangan terlalu mudah menjatuhkan cerai kepada perempuan. Upayakan tahan dulu, sabar dulu. Insya Allah, Pak Ustadz, dia itu perempuannya susah diatur Pak Ustadz. Insya Allah, suami yang sabar atas perilaku buruk sang istri, insya Allah ke depan akan dikasih pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Insya Allah. Pak Ustadz, yang nakal suaminya Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau bisa dipertahankan dulu, jangan langsung minta cerai. Istri yang sabar atas perilaku buruk sang suami, insya Allah akan diberi pahala seperti pahala yang dulu Allah berikan kepada Asiyah yang merupakan istri daripada Fir'aun. Senakal-nakalnya suami yang ada di Batam, insya Allah enggak senakal Fir'aun. Insya Allah itu, pokoknya pertahankan aja dulu. Ya, Pak Ustadz, kayaknya susah dipertahankan. 2026 kayaknya sudah saatnya ganti suami Pak Ustadz. Jangan dulu, sabar dulu. Ya. Baik, saya kira demikian perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Silakan sekiranya ada hal-hal yang patut untuk kita diskusikan, kami persilakan jika ada. Ya. Suami istiqomah ini. Ikatan suami tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Wanita yang haram bagi yang maksudnya yang haram dinikahi secara saudara-saudara juga haram, wanita susuan. Susuan. Wanita susuan. Saudara sesusuan maksudnya. Beberapa tahun lalu sempat viral lelaki dewasa nyusul kepada ibu-ibu. Masya Allah. Yang dipertanyakan itu batasan umur yang termasuk saudara sesusuan itu berapa tahun Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, susuannya itu berapa kali netek atau beberapa kali tetesan yang disebut yang termasuk saudara sesusuan. Ini karena berkenaan dengan hukum. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Ya Allah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Saya itu pernah mendapatkan share-sharean dari teman, ada komunitas pengajian itu, suaminya A itu ditawarin untuk
nyusu ke suaminya B. Suaminya B ditawarin nyusu ke suaminya, ke istrinya si C maksud saya. Ya, suaminya A ya ditawarin untuk nyusu ke istrinya B dan seterusnya. Sudah begitu itu menyebutkan fadilah-fadilahnya menyusui pula, aduh Allah. Dengan alasan dengan menyusui itu akan dianggap sebagai mahram dan itu halal. Setelah saya telusuri ini konsep dari mana ini? Ya, ternyata dari ulama Arab Saudi pula itu. Waduh ini. Dan itu pelakunya tidak 1, 2, 3. Di Batam ada juga itu. Wah parah ini. Dalam mazhab Syafi'i itu, wanita yang menyusui kemudian dianggap sebagai mahram itu ada aturannya. Di antaranya satu, usianya. Lagi usianya itu tidak lebih dari 2 tahun. Yang nyusu. Berarti yang nyusu harus anak-anak, bukan bapaknya anak-anak. Ini dia. Kalau yang nyusu itu bapaknya anak-anak, ini bukan menjadi penyebab mahram, tetap haram. Ya. Bukan berarti dengan menyusu kemudian halal. Enggak, salah ini cara memahaminya. Terus lagi, yang bisa menjadi penyebab mahramnya itu kalau memang nyusunya belum lebih dari 2 tahun usianya yang nyusu. Tadi Ustadz bilang bapaknya anak-anak kan. Itu problem itu. Yang kedua, batasan menyusuinya itu bukan 1 tetes. Ya. Mayoritas mengatakan 5 kali nyusu dan itu bayinya sampai kenyang. Ya, bayi sampai kenyang nyusu itu agak-agak berapa kali sedotan. Wallahu alam shawab. Cari aja bayi. Kira-kira sampai kenyangnya berapa kali sedotan. Ya. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk anak-anak, tapi bukan bapaknya anak-anak. Kalau bapaknya anak-anak nggak berlaku ketentuan ini. Jangan sampai ini dijadikan sebagai modus untuk melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang. Jangan. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan nggak nyebrang ke Anggrek Sari ya Allah. Baik, saya kira demikian Pak Ustadz. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ada salah satu daerah yang juga melarang nikah sama satu suku. Satu suku Dilarang. dilarang. Dan ada juga yang melaksanakan juga kejadiannya itu sama satu suku. Anaknya kalau nggak salah 2 atau 3 orang cacat. Anaknya kenapa? Cacat. Cacat. Oh gitu. Ya. Kemudian yang kedua, baru saya kaget tadi Pak Ustadz. Kenapa jatuhnya makruh tadi Pak Ustadz, kalau kita menikahi janda yang bercerai tapi tidak karena meninggal suaminya. Saya curiga dengan pertanyaannya. Baik. Pertama, nikah dengan satu suku, apa betul itu haram? Enggak lah. Ya. Orang Melayu nikah dengan orang Melayu, boleh. Jawa nikah dengan Jawa, boleh. Batak dengan Batak, boleh. Secara hukum Islam. Marga kali ya? Oh, marga. Oh, di kadang gitu juga. Wah, ini saya kurang ngopi kayaknya nih. Kurang jauh jalan-jalannya. Yang makruh itu begini, Pak. Tapi bukan berarti haram ya. Yang makruh. Semisal saya dengan Ustadz Wahab, saya adik beradik nih.
Kayaknya saya adiknya lah, beliau abang saya. Karena jenggotnya lebih panjang beliau. Beliau punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Ya. Maka sebenarnya makruh saya menikahkan anak perempuan saya ke anak beliau. Tapi sah itu. Dari mana Pak Ustadz mengatakan sah? Ayo kita buka Al-Ahzab ayat yang ke-50. Ini ketepatan ada Quran. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke berapa tadi? 50. Itu disebutkan bahwa di antara perempuan yang memang halal untuk dinikahi itu adalah anak paman, banati am, itu sah itu. Ya. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Lah ini, wa banati ammika. Anak perempuan dari pamanmu. Berarti kan sepupu ini. Wa banati ammatika, anak perempuan dari bibimu. Dari jalur ayah. Wa banati khalika, anak perempuan dari paman, Pak D, Pak W, Pak C, Pak Ngah, dari jalur ibu. Halal. Tapi sekali lagi, ini makruh. Halal tapi makruh. Apa sebab? Saya tengok di kitab namanya I'anatul Talibin, karya Said Bakar As-Sato, sarah dari kitab Fathil Mu'in, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di antara penyebab makruhnya itu biasanya kalau sepupu itu syahwatnya itu enggak seberapa dibandingkan dengan lain, dengan ke yang lain. Dan kata beliau itu di antara penyebab anak ini nanti akan lemah. Baik lemah secara fisik atau lemah secara mental. Nah, saya pernah ngelihat, memang ada yang fisiknya lemah Pak, letoy gitu Pak. Ya, obat betul ini saya katakan. Tapi itu boleh, nggak sampai haram gitu loh. Ya, jadi sekali lagi nikah satu marga dalam perspektif Islam itu boleh. Yang paling penting bukan yang tadi itu, bukan pamannya. Ya, semisal tadi saya dengan Ustadz Wahab adik-beradik, saya nggak boleh nikah dengan anak beliau, karena anak beliau nisbat ke saya, berarti kan paman. Itu. Jadi nggak apa-apa Pak. Tapi kadang di masyarakat itu dianggap tabu Pak. Karena dianggap tabu, akhirnya bahasa yang muncul di masyarakat yang awalnya sebenarnya kalau bisa jangan, akhirnya kayak dijadikan supaya menegaskan, akhirnya kayak antipati itu, gak boleh. Nah, bahasa itu kadang bisa berubah. Istilah orang Jawa yang awal sebenarnya gak baik itu dibahasakan boten pareng. Dari boten pareng dibawa ke dunia hukum haram, padahal enggak. Begitu juga daerah yang mengatakan haram, perkiraan saya itu begitu dulu mungkin begitu. Jadi bukan berarti ulama dulu gak tahu, cuma bahasanya mungkin tak baik. Tak baik kemudian diganti oleh generasi berikutnya, tak boleh. Ya, diganti oleh orang yang ahli hukum haram. Nah, ini yang mulai keliru ini. Ya.
Baik, saya kira demikian yang pertama. Yang kedua apa tadi, Pak? Kenapa kok makruh nikah dengan janda yang dicerai tadi ya? Duh. Kenapa kok makruh? Karena tadi itu, kalau bisa, Pak, kalau bisa, walaupun suaminya nakal, kalau bisa dipertahankan. Apa sebab? Ya, di situ ada sisi perjuangan. Dengan pasangannya itu nakal, berarti kita diberi lahan oleh Allah untuk berjuang memperbaiki yang enggak baik menjadi baik. Asiyah itu kalau dia mau lepas dari cengkraman Fir'aun, minta cerai bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Asiyah. Maka tadi dikatakan istri yang sabar atas perilaku buruk sang suami, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya si Asiyah. Dan yakin senakal-nakalnya orang Batam nggak ada yang mengalahkan nakalnya Fir'aun. Nggak ada lah. Baik-baik orang Batam insya Allah. Ya ada yang agak nyimpang-nyimpang dikit-dikit aja lah kayaknya. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Haji ya. Pertahankan dulu. Baik, saya kira demikian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik.